Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafajani dari kelas 7 nomor 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi biosfer. Selamat menyaksikan dan semoga penjelasan saya mudah dipahami ya. Terima kasih. Yang ke-1, pengertian biosfer. Mengapa kehidupan di bumi hanya ada lapisan tertentu saja? Apakah mungkin kehidupan bisa ada di dalam perut bumi atau di luar angkasa? Penjelasannya, biosfer adalah lapisan kehidupan di bumi, mencakup bagian dari atmosfer udara, litosfer tanah, dan hidrosfer air. Tempat makhluk hidup bisa hidup. Disinilah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tinggal dan saling bergantung satu sama lain. Biosfer tidak mencakup seluruh bumi, hanya lapisan tipis yang mendukung kehidupan. Dari dasar laut terdalam hingga puncak gunung tertinggi, sekitar 8-10 km dari permukaan tanah. Yang kedua, faktor pembentuk biosfer. Mengapa pohon pinus tumbuh subur di daerah dingin, sementara kaktus tumbuh di daerah panas dan kering? Penjelasannya, biosfer dibentuk dan dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang ke-1, iklim. Suhu, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari menentukan jenis makhluk hidup. Yang kedua, topografi. Bentuk permukaan bumi, dataran, pegunungan, dan lembah memengaruhi suhu dan curah hujan. Yang ketiga, tanah. Jenis tanah yang berbeda mendukung jenis tumbuhan yang berbeda pula. Yang keempat, air. Semua makhluk hidup butuh air. Distribusi air sangat memengaruhi kehidupan. Yang kelima, manusia. Melalui aktivitas seperti pertanian, pembangunan, industri, dan polusi, manusia sangat memengaruhi biosfer. Yang ketiga, penyebaran flora dan fauna. Kenapa ada harimau di Sumatera, tapi tidak ada di Papua? Kenapa hanya di NTT ada komodo? Penjelasannya, flora dan fauna tersebar tidak merata karena pengaruh iklim, letak geografis, dan evolusi. Di Indonesia, persebaran hewan dan tumbuhan dibagi menjadi 3 wilayah. Yang ke-1, zona asiatis, mirip dengan Asia, seperti gajah, harimau, dan orangutan. Yang kedua, zona australis, mirip dengan Australia, seperti kasuari dan kanguru pohon. Yang ketiga, zona perarian tengah, unik gabungan 2 wilayah seperti anoa dan komodo. Yang keempat, interaksi dalam biosfer. Apa yang terjadi jika salah satu hewan dirantai makanan punah? Bagaimana pengaruhnya ke makhluk lain? Penjelasannya, makhluk hidup tidak hidup sendiri. Ada interaksi yang kompleks antara satu dengan yang lain. Yang ke-1 ada simbiosis. Hubungan antara makhluk hidup seperti mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang kedua ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, seperti energi mengalir dari produsen, konsumen, dan dekomposen. Yang ketiga ada daur biogeokimia, seperti karbon dan nitrogen mengatur ketersediaan unsur penting bagi kehidupan. Contohnya, jika tikus di sawah dibasmi habis, orang yang memakan tikus bisa mati kelaparan. Ini menunjukkan bahwa gangguan kecil bisa berdampak besar. Dan yang kelima, kerusakan dan pelestarian biosfer. Bagaimana dampaknya jika kita terus menebang hutan dan membuang sampah sembarangan? Bisakah bumi bertahan tanpa hutan? Penjelasannya, biosfer mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Yang satu ada deforestasi, penebangan hutan dan menyebabkan kepenuhan flora dan fauna. Yang kedua ada polusi, mencemari air, udara, dan tanah. Yang ketiga ada pemanasan global, suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, cuaca makin ekstrim. Yang ketiga ada eksploitasi berlebihan, mengambil sumber daya tanpa memperhatikan kelestarian. Pelestarian biosfer dilakukan melalui reboisasi, seperti penanam kembali hutan. Yang kedua ada konservasi alam, seperti tanam nasional, suakau, marga satwa. Yang ketiga ada edukasi lingkungan. Yang keempat, gaya hidup ramah lingkungan, seperti hemat energi dan daur ulang. Kesimpulannya, biosfer adalah sistem kehidupan yang kompleks namun rapuh. Kita hidup di dalamnya dan sangat tergantung padanya. Karena itu, menjaga biosfer berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Mulailah dari hal kecil, seperti tanam pohon, buang sampah pada tempatnya, hemat energi. Itu semua akan berdampak besar untuk masa depan bumi.
Demikian video dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan. Dan mohon maaf bila ada kata salah, perbuatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.